Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rajulun ya Rasulallahi awsini bi syai'in yanfa'unillahu bihi. Qala akthir dzikral mauti yusallika 'anid dunya wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'ami wa aksirid du'a fa innaka la tadri mata yustajabu laka. Rawahu Tabrani. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur, sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa, sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 pesan Rasulullah agar senantiasa zikrul maut, bersyukur, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sikap kita sebagai umat Islam, khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menyikapi pergantian waktu, apa itu hari, bulan, tahun, itu harusnya berbeda, bahwa umur kita semakin berkurang menuju kematian. Sehingga Rasulullah pernah mengingatkan siapa yang paling cerdas dan mulia. Mereka yang sering mengingat mati dan tekun mempersiapkan kematian itu. Mereka pergi dengan kelegaan dunia dan kemuliaan akhirat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, zikrul maut adalah hal yang paling penting bagi kita manusia, bahwa kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 187, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Bahkan pada Quran surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi zikrul maut ini, kita ingat firman Allah ini bahwa kematian pasti akan menimpa semua makhluk hidup. Dalam menghadapi kematian itu, yang pasti dan tidak diketahui kapan datangnya, sudah selayaknya kalau setiap muslim mempersiapkan diri. Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang perlu diperhatikan oleh kita setiap muslim pada Quran surat Ali Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sehingga setiap saat ketundukan kita kepada Allah kita tingkatkan untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga zikrul maut itu caranya dengan zikrullah. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan ziarah kubur dan menguatkan kedekatan kita dengan orang-orang yang solih. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, aksiru dzikral mauti, perbanyaklah mengingat kematian, fama min abdin aksara dzikrahu illa ahyallahu qalbahu wa hawwana alaihil mautah. Seorang hamba yang banyak mengingat mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Maksudnya dia akan mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Karena orang yang selalu zikrul maut pasti akan senantiasa zikrullah. Kemudian yang kedua adalah pesan Rasulullah agar senantiasa meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran wa sabiran. Dua hal apabila dimiliki seorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur sekaligus sabar. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Dalam urusan agama, maksudnya dalam masalah ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohnya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu Allahu alaihi. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dipesankan oleh Rasulullah agar supaya kita senantiasa melihat dalam urusan ketaatan, urusan keilmuan kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, sedangkan dunia kita disuruh lebih menunduk. Artinya kita senantiasa melihat ke bawah agar kita menjadi orang yang senantiasa berterima kasih kepada Allah. Dan salah satu bentuk orang yang bersyukur kepada Allah dalam hadis Tabrani, ashkarukum lillahi ashkarukum linnas. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam setelah diberi oleh Allah kenikmatan yang begitu banyak, maka pada Quran surat An-Naml ayat 19 dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkan aku dalam rahmat-Mu bersama orang-orang yang soleh. Karena apa yang diperoleh
oleh Nabi Sulaiman itu tidak lepas dari andilnya orang tuanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini yang kadang-kadang apa yang kita peroleh lupa bahwa itu terkait dengan andilnya orang tua kita yang telah mengantarkan kita ke dunia, mendoakan kita dan membesarkan kita. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah agar senantiasa kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu kapan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak dari ibadah. Bahkan dalam hadis qudsi, tadarra'u ila rabbikum wad'uhu firraha'i, bermohonlah kepada Tuhanmu di saat kamu senang atau bahagia. Fa innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man da'ani firraha'i ajabtuhu fisyidditi. Barang siapa berdoa memohon kepadaku di waktu dia senang atau bahagia, maka aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam kesulitan. Wa man sa'alani a'taituhu. Barang siapa mohon kepadaku, aku kabulkan. Wa man tawadha'ali rafa'tuhu. Wa man tadarra'a ilayya rahimtuhu. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan barang siapa rendah diri kepadaku, maka aku angkat derajatnya. Dan barang siapa mohon kepadaku dengan rendah hati, aku akan merahmatinya. Dan barang siapa mohon pengampunanku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaitan dengan senantiasa berdoa, bahkan sholat itu adalah doa 5 kali kita sehari, kemudian juga ada sholat-sholat sunnah yang lain di malam hari, di waktu duha, kita memohon kepada Allah. Walaupun ada tanda-tanda doa kita dikabulkan, namun kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai manusia agar berdoa dan merendahkan diri kepadanya serta menjanjikan akan mengabulkan doa dan mewujudkan apa yang dipinta itu. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya kukabulkan doamu itu. Orang-orang yang menyombongkan diri hingga tak hendak beribadah atau berdoa kepadaku, sungguh mereka itu akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Jadi orang yang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada Allah, karena doa itu adalah ibadah, mereka termasuk hamba yang menyombongkan diri, artinya tidak memerlukan Tuhannya. Kemudian dalam satu riwayat dari Abdul Razak, dari Hasan, ada yang bertanya tentang Allah, Aina Rabbuna? Para sahabat Rasulullah bertanya kepadanya, di mana Tuhan kita itu? Fa'anzalahullahu, maka Allah pun menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi.
Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Aku mengabulkan permohonan dari orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maka penuhi perintahku dan beriman kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah 186 mengingatkan bahwa syarat doa diterima oleh Allah adalah penuhi perintah Allah, aturan-aturan Allah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa kita melakukan zikrul maut, ingat kepada kematian, bahwa kita tidak tahu kapan waktunya mati, namun kematian adalah satu keharusan bagi setiap makhluk yang hidup. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang kufur akan nikmat Allah. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan bahwa kita sebagai hamba yang setiap saat selalu butuh pertolongan, pengawasan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.